Selamat pagi anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan gitar dan kayu. Anak-anak teacher juga bisa baca di buku cetaknya halaman 26 sampai 28. Nah, anak teacher, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar untuk menjadi anak-anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, pada suatu hari ada serombongan penyanyi yang melewati petapa Siddhartha. Nah, para rombongan penyanyi ini berjalan sambil bergurau dan bergembira. Dan ada seorang di antara mereka yang menyanyikan dengan syair sebagai berikut. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lagunya hilang. Kalau ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara. Suara tidak boleh terlalu rendah atau keras. Orang yang memainkannya harus pandai menimbang dan mengiranya. Nah, ini adalah syair lagu yang dinyanyikan oleh serombongan penyanyi. Nah, ada perumpamaan kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus. Nah, ini artinya jika kita berusaha berlebihan bisa berakibat kegagalan atau tidak berhasil apa yang kita cita-citakan. Kemudian ada perumpamaan yang tadi, kalau tali gitar ditarik terlalu keras, itu maksudnya atau artinya adalah perumpamaan tentang hidup yang terlalu ekstrim, terlalu berlebihan, terlalu bekerja keras sekali. Nah, itu namanya adalah ekstrim. Nah, mendengar nyanyian itu, petapa Siddhartha kemudian mengangkat kepalanya dan memandang dengan heran kepada rombongan penyanyi tersebut. Kemudian petapa Siddhartha berkata, "Sungguh aneh keadaan di dunia ini. Seorang calon Buddha atau Bodhisattva menerima pelajaran dari rombongan penyanyi. Karena kebodohanku telah menarik demikian keras tali penghidupan, sehingga hampir saja putus. Memang seharusnya aku tidak boleh menarik tali itu terlalu keras atau terlalu kendor." Nah, kemudian petapa Siddhartha menyadari bahwa cara penyiksaan diri yang dilakukan tidak dapat membawakan kepada penerangan agung. Kemudian secara tiba-tiba timbul dalam batinnya ada 3 perumpamaan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh petapa Siddhartha. Nah, perumpamaan yang pertama, sepotong kayu diletakkan di dalam air. Kemudian seseorang membawa sepotong kayu lain untuk membuat api dengan menggosok-gosoknya. Maka orang ini tidak mungkin dapat membuat api dari kayu yang basah.
dan dia hanya akan memperoleh keletihan dan kesedihan. Begitu pula dengan para petapa dan brahmana. Kalau masih punya terikat dan menikmati kesenangan nafsu-nafsu, indria pasti tidak akan berhasil. Kemudian perumpamaan yang kedua, sepotong kayu basah diletakkan di tanah yang kering. Kemudian seseorang membawa sepotong kayu lain untuk membuat api dengan menggosok-gosoknya. Maka orang ini tidak mungkin dapat membuat api dari kayu yang basah, dan ia hanya akan memperoleh keletihan dan kesedihan. Nah, begitu pula dengan para petapa dan brahmana yang masih terikat dan menikmati kesenangan nafsu-nafsu, indria pasti tidak akan berhasil. Kemudian ada perumpamaan yang ketiga. Sepotong kayu kering diletakkan di tanah yang kering, dan seseorang membawa sepotong kayu lain untuk membuat api dengan menggosok-gosoknya. Maka orang ini pasti dapat membuat api dari kayu yang kering. Begitu pula para petapa dan brahmana yang tidak terikat pada kesenangan nafsu indera, maka mereka berada dalam keadaan yang baik untuk memperoleh penerangan agung. Nah, setelah merenungkan 3 perumpamaan tadi, petapa Siddhartha kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri puasa. Nah, sehabis mandi di sungai, petapa Siddhartha terjatuh. Seseorang pengembala bernama Nanda melihat petapa Siddhartha tergeletak dan kehabisan tenaga, kemudian ditolonglah oleh Nanda. Nanda memberikan susu kambing kepada petapa Siddhartha sehingga perlahan tenaga petapa Siddhartha mulai pulih kembali. Sejak hari itu, petapa Siddhartha diberi makan air tajin dan makanan lainnya untuk mengembalikan kesehatannya. Nah, melalui syair lagu yang didengarkan oleh petapa Siddhartha ketika sedang mempraktekkan penyiksaan diri, ternyata hal tersebut tidak membawa kemajuan batin. Nah, demikianlah segala sesuatu itu harus dilakukan dengan bijak serta tidak berlebihan. Nah, itu tadi penjelasan dari teacher, mudah-mudahan dapat dimengerti ya oleh anak-anak teacher tentang perumpamaan gitar dan kayu. Untuk selanjutnya ada latihan, silakan anak-anak teacher kerjakan di buku latihannya. Demikian tadi pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Triratna. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar pada hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kesejahteraan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat belajar. Namo Buddhaya.